Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji kitab nikah dari matan Ad-Durrah Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Dan ini pertemuan kita yang ke-6 dari pembahasan ini, ya, tentang yang kita akan kaji pada sore ini tentang masalah syarat-syarat dan rukun-rukun nikah. Tapi dari hal yang penting ya, yang perlu diketahui, karena ini merupakan penentu dari sah tidaknya nikah tersebut. Kemarin sudah diterangkan di pembahasan berikutnya tentang masalah an-nadhar. Ini dari fase ya, setelah adanya pelamaran, kemudian dia melihat kepada wanita yang ingin dia nikahi. Nah, dan sudah diterangkan ya bahwasanya an-nadhar ini dia hukumnya apa? Dia hukumnya wajibkah atau sunnah atau boleh atau haram misalnya, makruh, hukumnya apa? Ya, kalau di pendapat Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau menguatkan akan boleh, ya, hal yang dibolehkan saja. Tapi kalau di pendapat dan ulama yang lain, dia dari hal yang disunahkan, dari hal yang disunahkan. Jelas ini ada pendapatnya yang sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya. Karena Nabi SAW itu menganjurkan, bahkan di sebagian hadis beliau memerintah sebagian sahabat untuk melihat kepada wanita yang ingin dia nikah itu. Hanya dalam masalah ini sudah diterangkannya ada beberapa syarat-syarat ketentuan dari orang yang ingin melihat. Kemarin diterangkan ada 7 syarat. Ada 7 syarat dari syarat an-nadhar. Ya, berdasarkan dari hadis-hadis yang telah kita baca. Yang pertama syaratnya apa? Ada yang masih ingat? Ya, seorang yang nadhar itu harus dia punya niat yang kuat, sudah bulat tekadnya untuk menikah. Ini sudah diterangkan ya di hadis Abu Hurairah yang sudah lalu. Nah, ketika ada salah seorang yang ingin menikah, maka Nabi SAW ketika itu perintah untuk melihat kepadanya. Nah, ya, kemudian yang kedua di antara syaratnya, ya, ketika dia melakukan an-nadhar tersebut, dia tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan itu, tapi harus disertai dengan mahramnya. Kemudian yang ketiga, ya, hendaknya nadhar itu tidak dibarengi dengan syahwat. Yang melihat bukan untuk bersenang-senang dengannya, tidak. Oleh karena itu perempuan yang keluar ketika itu jangan dia tampakkan dalam keadaan berhias, ini dari hal-hal yang mengantar kepada syahwat. Kemudian yang keempat,
dari syarat nazar, ya, dia menazar kepada perempuan yang belum dilamar oleh orang lain. Kalau sudah dilamar oleh orang lain, tidak boleh ya. Ini sudah berada dalam pembahasan masalah lamaran. Yang kelima, ya, dia nazar kepada perempuan yang sudah diberi izin atau dengan izin dari perempuan tersebut. Jangan dia nazar dalam keadaan dia tidak tahu, perempuan tersebut tidak mengetahuinya. Karena itu kadang bisa membuka banyak pintu kejelekan. Walaupun ada pendapat ya di sebagian ulama yang membolehkan akan perkara itu. Jadi kalau ingin hati-hatinya, dia izin, apakah lewat walinya atau perantara, agar disampaikan kepada perempuan yang akan dia lihat. Kemudian yang keenam, ya, dia lihat pada wajah dan telapak tangan saja. Menurut pendapat kebanyakan ulama ya. Walaupun ada pendapat di situ yang membolehkan melihat pada hal yang biasa nampak di rumah, ya, seperti rambut, kakinya, ya, dan yang semisalnya. Jadi, kalau dia mengikuti pendapat mayoritas ulama, itu adalah hal yang lebih hati-hati. Wajah dan telapak tangan itu sudah menggambarkan dari apa yang dia ingin nikahi atau siapa yang ingin dinikahi. Kemudian yang ketujuh, ya, dari syarat nazar juga yaitu dia tidak berbicara kepada perempuan itu. Ya, dia hanya melihat. Setelah itu dia pergi. Nah, masalah berbicara itu kadar bukan yang dibutuhkan dalam masalah ini. Ya, bisa dia ketahui lewat jalur yang lain. Paham ya? Nah, jadi dari seputar tentang masalah an-nazar. Kemudian pada pertemuan sore hari ini kita akan terangkan tentang masalah syarat-syarat nikah. Dan ini dari uraian Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala di matan berikutnya atau di pembahasan setelahnya ya. Dan ini masih pasal yang pertama ya dari pembahasan beliau ya. Nah, kata beliau rahimahullah taala, nah, wala nikaha illa biwaliyin wa syahidaini illa an yakuna adilan aw ghayra muslimin wa yajuzu li kulli wahidin min az-zawjaini ay yuwakkila li aqdin nikah walau wahidan. Ya. Kata beliau, wala nikaha illa biwaliyin wa syahidaini, dan tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi. Ya. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi. Baik. Jadi ini berbicara tentang masalah syarat syahnya nikah. Nah, dikatakan dia syarat. Ya, syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kapan dia tidak ada, maka tidak syah dari ibadah tersebut. Tapi dia terdapat di luar dari ibadah itu ya, terdapat di luar dari ibadah tersebut. Nah, ini yang dikatakan apa? Syarat. Ya. Dan di sini la nikaha itu penafian jenis ya, tidak ada nikah ya, yang bermakna tidak syah nikah tersebut illa biwali, kecuali dengan wali. Wa syahidaini, ini atau dari wali ya. Nah. Illa ayyakuna adilan, kecuali kalau walinya itu dia menghalangi dari nikah, dia tidak mau menikahkan. Nah, aw ghayra muslimin, atau walinya itu bukan orang muslim, bukan muslim ya, dia kafir. Maka ini nanti akan diterangkan urusannya nanti ya di
carikan wali yang lain. Ya, selain dari wali yang paling dekat yang kita akan bahas. Kalau tidak ada lagi walinya nanti urusannya nanti ke KUA, ya, ke kantor urusan agama. Itu dari pemerintah yang menangani ketika itu. Ya. Wa yajuzu li kulli wahidin min az-zawjaini ay yuwakkila li aqdin nikah walau wahidan. Dan boleh untuk setiap dari suami istri itu mewakilkan akad nikah walaupun kepada satu orang. Nanti kita akan bahas ya tentang masalah ini. Dan yang kita bahas sekarang tentang masalah syarat syahnya nikah dulu. Nah, boleh terangkan di sini ada dua syarat, ada wali dan dua orang saksi. Ya. Siapa yang dikatakan wali itu? Wali itu artinya kerabat dari perempuan. Ya. Kerabat dari perempuan dari pihak laki-laki. Dari pihak laki-lakinya ya. Nah, itu yang dikatakan apa? Dikatakan wali. Nah, apakah itu ayahnya? Kalau tidak ada ayahnya, kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya, ayahnya, begitu dan seterusnya ke atas. Kalau masih hidup, itu satu dari urutan apa? Wali. Kalau tidak ada misalnya ayahnya ke atas, ini ada selang pendapat para ulama sekalian. Ada yang mengatakan anaknya. Kalau perempuan itu punya anak laki-laki, ya, kalau tidak ada anak laki-lakinya, cucunya, kalau ada cucunya, dan seterusnya apa? Ke bawah. Itu urutan yang kedua. Walaupun di sini di urutan yang kedua ini ada selang pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau tidak ada ayahnya boleh pindah kepada saudaranya yang laki-laki, saudaranya yang laki-laki. Ya. Nah, itu dari urutan wali. Kemudian kalau misalnya tidak ada saudara laki-lakinya, ya, apakah saudara laki-laki saya seibu atau saya saja atau ya seibu saja? Yang jelas laki-laki. Ya. Kalau tidak ada berarti pindah ke anak-anaknya, ke anak dari saudara laki-laki itu. Berarti apanya itu kalau seperti itu? Keponakan laki-lakinya. Tapi ingat ya, dari jalur saudara laki-lakinya. Ya. Bukan dari saudara perempuannya. Ya, dari saudara laki-lakinya perempuan itu ada anak laki-lakinya, itu bisa jadi apa? Jadi wali juga. Kalau tapi dengan syarat ketika tidak ada saudaranya tadi. Nah, itu jadi ketentuan wali. Kalau misalnya tidak ada juga saudaranya laki-laki, tidak ada juga anaknya atau keponakan tadi, baru pindah ke pamannya. Ya. Ke pamannya. Tapi paman dari pihak ayah, saudaranya ayah. Ya. Kalau tidak ada paman dari pihak ayah, ya, pindah kepada anaknya, anak laki-lakinya paman. Kalau begitu berarti apanya? Sepupu laki-lakinya dari jalur apa? Ayah. Ya. Nah, kalau tidak ada itu, baru pindah ke ini kalau ada budak ya misalnya. Kalau dia sebelumnya ada budak, maka dia dijadikan wali orang yang membebaskannya. Itu kalau masalah budak ya. Tekan kita yang ada budak. Ya, kalau ada semua ini baru pemerintah yang apa? Yang menjadi walinya. Ya.
Baik. Jadi ini urutan-urutan yang dikatakan wali ya. Walaupun dalam masalah urutan ini juga ada silang pendapat di kalangan ulama ya. Tapi yang lebih dekatnya tadi itu. Yang pertama adalah ayah. Nah, karena dimaklum ya sudah kita baca hadis Aisyah ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq menikahkan putrinya yaitu Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi wali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula Umar bin Khattab ketika menawarkan putrinya Hafsah ya, itu kepada awalnya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman gitu ya. Dan mereka semuanya menolak. Nanti ujungnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang menjadi wali adalah ayahnya, Umar sendiri. Jadi itu yang kuat. Kalau tidak ada ayah tadi, siapa lagi walinya? Ya, ayah ke atas gitu ya. Kakeknya kalau tidak ada ayah, cari dulu ke atas. Kalau sudah tidak ada semuanya, ya pindah kepada. Nah, yang kedua ini ada Islam pendapat. Ada yang mengatakan turun ke bawah dulu ke anaknya atau cucunya yang laki-laki. Ada juga yang mengatakan ya ke samping, yaitu saudara laki-lakinya. Paham ya? Nah, itu dua pendapat ya. Baik. Tapi kan kebanyakannya kalau tidak ada anaknya, jelas pindah kemana? Saudara laki-lakinya. Ya. Kalau ada saudara laki-lakinya dan dia punya anak, saudara laki-lakinya ini, yang laki-laki itu boleh keponakan tadi. Ya. Itu urutan yang ketiga. Nah, urutan yang keempat apa? Kalau tidak ada misalnya ayah ke atas, tidak ada juga anak laki-lakinya, misalnya perempuan itu ke bawah, tidak ada saudaranya yang laki-laki, maka pindah kepada, dan tidak ada juga keponakannya, maka pindah kepada pamannya dari pihak laki-laki, dari ayah gitu ya. Kalau tidak ada paman, yang bercabang dari paman yaitu ya anaknya paman laki-laki, anaknya paman yang laki-laki atau sepupu satu kalinya. Tapi ingat ya, yang laki-laki dari jalur ayah. Ya. Maka itu. Kalau tidak ada, ya dia cari misalnya kalau dia budak tadi orang yang membebaskannya. Kalau tidak ada baru pemerintah. Ya. Dipaham ya? Ini dari urutan apa? Urutan wali. Nah, dan dalil tentang masalah ini, tentang tidak syahnya nikah kecuali dengan adanya wali, itu diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ada hadis dari riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa bi waliyyin." Ya, tidak ada nikah kecuali dengan adanya apa? Wali. Nah, dan juga diterangkan di ayat Al-Qur'anul Karim ada isyarat-isyarat seperti itu ya. Wala tankihuhunna, dan jangan kalian menikahkan mereka. Itu perintah Allah kepada para wali, dari wali-wali apa? Perempuan. Dan juga ada hadis yang lain dari riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ayyu imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun, fanikahuha batilun." Nabi ulangi 3 kali. Wanita mana saja yang menikah tanpa ada izin dari walinya, maka nikahnya itu adalah nikah yang batil, yang tidak syah. Nikahnya adalah nikah yang batil, nikahnya adalah nikah yang batil. Nabi ulangi 3 kali, menunjukkan akan syarat wali ini harus. Ya. Ini dikatakan tadi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, jadi beberapa hadis dan ayat tadi sudah kita baca tentang masalah syarat adanya wali untuk dalam masalah nikah ini. Baik. Kemudian yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
Ya, wasyahidaini, dan juga adanya dua saksi. Adanya dua saksi. Baik. Kita dulu tadi ya, ada syarat-syarat yang lain tentang masalah wali ya, kita belum selesai. Ya, wali ini disyaratkan ya. Tadi sudah ditahu kan siapa yang dikatakan wali itu, dari keluarga perempuan, dari pihak laki-laki. Sudah diterangkan tadi ya, ayah dan seterusnya. Nah, sekarang ketentuan dia dikatakan wali itu bagaimana? Ya, ketentuan dia dikatakan wali itu bagaimana? Yang pertama, wali itu yang menjadi wali tadi sudah diterangkan, dia harus dari laki-laki. Tidak boleh misalnya walinya adalah ibunya, tidak boleh ya. Dari perempuan tidak boleh. Untuk saudara perempuannya dan seterusnya, dia harus dari laki-laki. Kemudian yang kedua, dari syarat wali juga dia harus muslim. Nah, ini segera kita maklum ya, muslim, balik dan akil, berakal. Ya, itu digabung semua dalam syarat-syarat ibadah. Ya, seperti salat, puasa, gitu kan? Dan ada muslim, balik, dan dia apa? Berakal. Ya, ini sekaligus ada 3. Tadi pertama, laki-laki, muslim, balik, berakal. Yang 4 ya. Baik. Karena kalau misalnya walinya misalnya dia bukan muslim, itu tidak boleh dinikahkan ya. Dia menjadi wali karena tidak syah wali dari orang kafir dan dia menikahkan anak perempuan misalnya yang muslim. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi dia berakal, segera dimaklumi ya. Ya. Karena kalau dia tidak berakal, maka itu dia tidak dianggap dalam syariat, dalam pembahasan masalah ibadah. Muslim balik, ya balik juga ya. Wali juga harus dia sudah balik. Ya. Baik. Jadi sudah 4 syarat. Ada syarat yang kelima dari syarat wali juga, yaitu dia harus orang yang merdeka. Harus orang yang merdeka. Ya. Bukan seorang budak. Ya, kalau mungkin di sini tidak terlalu dibahas ya masalah ini. Karena mungkin pada hari ini tidak ada budak. Ya. Tapi mungkin kadang dibutuhkan di akhir-akhir zaman ya. Ketika nanti ada peperangan dan akan ada perbudakan nanti, akan kembali seperti di masa dahulu. Ya. Ya, itu syarat yang berapa tadi? Yang kelima ya. Dari seorang wali, laki-laki, muslim, balik, akil, merdeka. Nah. Ada syarat yang keenam dari wali itu. Nah, dia harus orang yang amanah. Ya. Yang punya amanah. Artinya dia kadang sebagian ulama yang lain membahasakan dengan bahasa walinya itu harus rasyid. Ya. Rasyid itu artinya dia pandai melihat mana yang baik dan mana yang apa, yang buruk. Untuk wanita yang akan dia atau anak yang akan dia nikahkan itu. Ya. Dipahami ya? Datang misalnya orang yang datang melamar, dia lihat. Kalau misalnya orang yang baik agama dan akhlaknya, itu penilaian dari wali di situ. Kemudian sudah diterangkan juga dari pertimbangan-pertimbangan yang lain, masalah sekufu dari sisi setara begitu ya. Itu sudah kita bahas. Yang kembali pada 5 perkara, itu pertimbangan juga. Ini wali yang menimbangnya di situ. Ya, walinya yang menimbangnya. Ya. Dia punya amanah, atau dengan bahasa lain dia rasyid. Nah, dia mampu untuk membedakan antara yang baik, yang buruk, dan apa yang maslahat untuk perempuan itu. Ya. Dipahami ya? Itu syarat yang ke-6.
Ya, dan dia tidak disyaratkan harus adil ya. Adil itu maksudnya walinya itu selamat dari kefasikan dan selamat dari apa? Hal yang mengurangi dari muruannya. Karena memang ada sebagian yang mensyaratkan dia harus adil. Tapi syarat adil ini berat ya. Adil itu kan dalam artian dia bukan orang yang fasik. Nah, kalau dipakai syarat ini nanti tidak akan ada yang bisa menikahkan. Yang fasik itu kan macam-macam. Fasik itu artinya pelaku dosa besar. Misalnya walinya ya, dia isbal. Ya, isbal kan dosa besar. Kalau dipakai syarat ini, maka nanti dia tidak bisa menikahkan. Ya. Apalagi yang misalnya yang kebanyakan masyarakat. Ya. Misalnya walinya itu dia potong apa? Lihiyanya, itu kan jenggotnya. Itu kan dosa besar. Kalau misalnya dia pakai patokan itu harus dia bukan pelaku dosa besar, ya maka tidak akan bisa ada yang menikahkan perempuan. Ya, itu ada syarat memang di kalangan sebagian ulama ya. Dia harus punya adalah. Tapi ini syarat yang berat. Ya, bahkan para ulama di masa kini itu tidak mensyaratkannya. Ya, karena melihat dari perkara-perkara tadi itu. Oleh karena itu dia harus minimalnya dia punya amanah. Ya. Dia punya apa tadi? Pikiran yang baik dan melihat apa yang maslahat untuk anak yang dia akan nikahkan atau perempuan yang akan dia nikahkan. Paham ya? Baik. Jadi dari syarat-syarat seorang wali, syarat-syarat seorang yang menjadi wali. Baik. Ya. Ini baru syarat yang pertama ya. Sudah setengah jam Thomas. Kemudian yang kedua di situ adalah dua saksi, wasyahidaini. Ya. Syarat seorang saksi itu sama dengan wali tadi ya. Sama dengan apa? Wali. Dia harus laki-laki, kemudian muslim, balik, akal, ya. Dia merdeka, ya. Tapi ada syarat yang tambahan yang lain diterangkan oleh para ulama. Dia harus bisa mendengar, ya. Mendengarkan dari apa prosesi akad nikah itu. Kalau dia tidak bisa mendengar, tidak boleh jadi saksi. Tidak boleh jadi apa? Jadi saksi. Ya. Dan masalah saksi ini diterangkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dalam riwayat Imam Ad-Darqutni dan selainnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Dua saksi yang apa? Yang adil. Ya. Baik. Jadi dari tentang masalah apa? Persaksian. Ya. Tambahan adil ini tambahannya. Ada riwayat yang lain dia tidak pakai tambahan adil. La nikah illa bi waliyyin wa syahidaini. Ya. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Nah, kalau lafaz seperti ini dua orang saksi saja, maka ini lebih umum dan lebih mudah. Karena tadi sudah diterangkan ya, kalau dia pakai syarat adil itu agak ketat dan mungkin tidak akan ada yang bisa menjadi saksi. Kalau dia mungkin dari pelaku dosa besar. Yang jelas syarat-syarat wali dan saksi itu sama tadi. Hanya pada saksi ada tambahan tadi ya. Dia harus bisa mendengarkan dari prosesi akad nikah tersebut. Baik. Ini sudah dua syarat dari syarat syahnya apa? Nikah. Ada wali dan ada apa? Dua orang saksi. Baik. Kemudian yang ketiga tidak diterangkan sini oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu dari syarat sahnya nikah juga. Nah, adanya penentuan dua orang calon suami istri itu.
Ya, ditentukan orang-orangnya siapa. Ya, jelas orangnya. Dipahami ya? Nah, apakah dengan isyarat itu misalnya si itu yang akan menikah dengan si ini, itu sudah cukup. Ya. Atau mungkin dengan disebut namanya misalnya si fulan dengan si fulana. Ya. Dipahami ya? Jelas ditentukan semuanya. Ya. Atau mungkin dia bawakan dengan sifatnya. Ya. Bagaimana sifat dari laki-laki dan perempuan itu yang akan dinikahkan. Baik. Ini dari ketentuan juga yang merupakan syarat sahnya nikah. Ya. Kemudian syarat yang keempat yang terakhir dari syarat sahnya nikah yang tidak diterangkan juga di sini oleh Imam Syaukani. Jadi boleh diterangkan ini dua syarat saja ya, yaitu wali dan dua saksi. Tapi di uraian yang lain itu jelas ya, adanya tadi itu. Yang ketiga, penentuan siapa yang akan menikah di situ antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian yang keempat tadi dan syarat sahnya nikah juga yaitu adanya keridhaan antara dua calon suami istri tadi itu kepada yang lainnya. Karena kalau misalnya satu orang tidak mau menikah, tidak boleh si wali itu dia paksa. Dipahami ya? Tidak boleh dipaksa anak perempuannya untuk menikahi laki-laki yang mungkin akan ditunjukkan atau yang telah ditunjukkan oleh walinya. Ini sudah kita bahas kemarin ya, di pembahasan masalah izin dalam masalah menikah. Dalilnya kita ulang lagi ya, diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayyamu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dan. Seorang janda itu tidak boleh dinikahi sampai dia diminta perintahnya. Maksudnya dia diminta kejelasan, iya atau tidak, gitu ya. Kalau dia seorang janda. Kalau dia seorang yang masih gadis, tidak boleh dinikahkan, sampai diminta izinnya. Diminta izinnya. Nah, apakah dengan dia berkata atau dengan dia diam? Nah, maka di situ sudah diterangkan ya bagaimana izin dari seorang yang gadis itu. Kalau dia diam, maka itu berarti dia sudah iya. Nah, baik. Jadi harus ada keridhaan. Harus ada keridhaan. Dan biasanya kalau di KUA itu kan dimaklumi ya, Pak KUA itu kalau sebelum menikahkan dia tanya dulu masing-masing. Apakah ini sesuai dengan kerelaan atau bukan karena paksaan, gitu kan? Atau dipaksa? Itu ditanya dulu sebelum dinikahkan. Itu jadi hal yang bagus yang berjalan ya di pemerintahan kita. Nah, baik. Jadi ini 4 syarat dari syarat-syarat nikah itu. Ingat tadi syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, yang harus ada sebelum adanya prosesi akad nikah itu. Adanya wali, harus sudah ada 2 saksi di situ. Kemudian adanya sepasang calon suami istri, ditentukan orang-orangnya, jelas ya. Atau yang keempat tadi dengan adanya keridhaan antara dua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan dalam masalah ini. Baik. Ini tentang masalah syarat sahnya nikah. Baik. Ada juga sebagian ulama yang lain mensyaratkan hal-hal yang lain seperti mahar, kemudian juga harus diumumkan pernikahannya. Tapi itu dari hal yang kurang kuat ya dalam masalah ini. Ada yang modelnya kewajiban, tapi dia bukan syarat. Syarat. Nah, jadi intinya 4 tadi itu. Menurut pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini. Sekarang kita pindah ke rukun nikah. Ke rukun nikah. Dan sebelum kita kenal rukun nikah, kita bahas dulu dari ini ya. Masih lanjutan pembahasan masalah wali dari mulai Imam Syaukani rahimahullah taala.
illa ayyakuna 'adilan aw ghaira muslimin. Kecuali kata beliau, ya, walinya itu 'adilan. 'Adilan itu artinya walinya itu tidak mau menikahkan. Ya. Atau walinya itu bukan seorang muslim. Ini kadang banyak masalah ya kita lihat. Datang laki-laki, ya, orangnya soleh, diridhoi agama dan akhlaknya. Tapi kadang orang tuanya tidak mau menikahkan anaknya dengan orang yang tampak kesolehannya. Maunya katanya anaknya yang lamar itu biasa-biasa saja. Itu kadang ada seperti itu ya. Jangan terlalu alim, jangan terlalu soleh misalnya. Itu kadang ada. Kalau misalnya ya seperti ini modelnya, itu ada jalan keluarnya ya dalam agama. Ya. Jangan langsung ambil jalan pintas. Kalau misalnya ayahnya tidak mau nikahi, tidak mau menikahkan, kalau orang-orang dulu itu kan mereka kawin lari. Itu tidak boleh ya seperti itu. Ya, itu jalan pintas yang diharamkan. Ya. Kawin lari baru dia cari KUA. Bukan juga KUA kadang dia cari misalnya imam. Ya, imam itu bukan pemerintah ya. Itu masih di zaman dahulu seperti itu kadang. Ya, imam itu bukan pemerintah. Atau dia cari misalnya ustaz. Ustaz bukan pemerintah. Tidak boleh dia nikahkan. Ya. Misalnya kalau ustaz itu dia sebagai pegawai KUA misalnya, itu lain lagi masalahnya. Nah, jadi kalau misalnya anggaplah ayah dari perempuan itu tidak mau menikahkan, itu jalan keluarnya dilihat. Ya. Dari sisi walinya, ya, memang dia sudah gugur di situ. Masalah apa? Perwalian. Ini kalau kasus seperti tadi ya, seorang ayah tidak mau menikahkan anaknya kepada laki-laki yang soleh, ya, yang telah tampak baiknya agamanya dan akhlaknya. Ya. Kan dalam hadis kan diterangkan di situ. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika datang kepada kalian orang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Dipahami ya? Kalau misalnya anggaplah orang tua dia tidak mau nikahkan, maka di sini gugur, ya, perwaliannya mungkin. Agak gugur perwaliannya di situ ya, diterangkan oleh para ulama. Ya. Nah, apakah boleh misalnya dia berpindah kepada wali yang lain? Nah, itu boleh ya. Kalau misalnya dia tidak mau menikahkan, dia bisa pindah kepada wali yang lain. Cari yang paling dekat tadi. Apakah saudara laki-lakinya atau ya yang lebih dekat lagi setelah itu. Kalau tidak ada, dipahami ya? Tidak boleh langsung pergi begitu dua-dua, ya. Atau yang semisalnya. Nah, tapi dengan syarat si ayat tadi itu dia tahu. Ya. Jangan dia tidak tahu, ya, tetap dia tahu. Mungkin dia tidak mau kasih nikah, tapi mungkin dia serahkan kepada siapa? Kepada anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya dari perempuan tadi itu, anaknya. Mungkin tidak ada masalah. Ya, tetap syah nikahnya. Kalau misalnya sudah tidak ada semuanya, tidak ada ayahnya, ya, dan ke atas, seterusnya ke atas ya, tidak ada juga misalnya anaknya laki-laki, tidak ada juga saudara laki-lakinya, ya, tidak ada juga keponakannya, tidak ada pamannya, tidak ada sepupunya, ya, dan tidak ada dia juga bukan budak, bekas budak yang diperdekakan, maka ini jalannya kepada siapa? Pemerintah. Ya. Nanti pemerintah yang akan memanggil ayahnya itu. Kalau dia tidak mau, kenapa? Sampai tidak mau menikahkan. Itu nanti ada jalurnya ke KUA. Dan kita di sini di Indonesia jalurnya ke KUA. Ya. Yang mengurusi masalah pernikahan. Ya. Dan itu diterangkan dalam hadis. As-sultanul waliyun, ya, liman la waliya lahu. Ya. Sultan itu pemerintah adalah wali, bisa menjadi wali bagi siapa yang tidak ada walinya. Apakah mungkin walinya meninggal, atau kasusnya kayak tadi, walinya tidak mau menikahkan. Dipahami ya? Mereka akan memanggil nanti wali tadi itu, apakah ayahnya atau siapa yang tidak mau itu. Nah, dan akan diberikan nasihat di kantor urusan agama.
Jadi itu kalau jalan bagus ya seperti itu ya. Jangan main ambil jalan pintas atau pergi kepada siapa begitu. Nah, disuruh nikahkan. Kalau dia bukan pemerintah, itu tidak ada hak. Ya, tidak boleh dia nikahkan sepasang laki-laki dan perempuan tadi yang mungkin ayahnya atau siapa yang menjadi walinya tidak setuju. Dipaham ya? Baik. Ini tadi maksud dari illa ayakuna adilan. Ya. Kecuali kalau misalnya walinya itu adalah orang yang menahan ya, dari pernikahan anaknya. Ya. Aw ghairu muslimin, atau mungkin ayahnya itu bukan seorang muslim, tapi anaknya muslimah. Contoh ya. Misalnya ayahnya Nasrani atau Yahudi, anaknya masuk Islam. Ini kan tidak ada walinya. Tidak mungkin ayahnya yang Nasrani tadi itu mau menikahkan anak yang tadi sudah Muslim. Maka ini sama juga keadaannya. Dia diarahkan kepada kantor urusan agama atau KUA. Kalau di kita di sini ya, tidak boleh dia pergi kepada orang yang tidak ada hak di situ untuk menikahkan. Baik, jelas ini ya. Baik, nanti sudah dibahas ya, syarat seorang wali itu dia harus muslim. Dia harus muslim atau seagama dengan anaknya atau siapa yang akan dia nikahkan dari perempuan itu. Baik. Ini tentang masalah Tentang masalah syarat atau seputar tentang masalah syarat-syarat nikah. Baik. Kita pindah sekarang pada rukun-rukun nikah. Pada rukun nikah. Ya, kalau rukun itu sesuatu juga hal yang harus ada dalam suatu ibadah, tapi dia tempatnya di dalam ibadah itu. Kapan hilang ini, maka tidak sah dari ibadah tersebut. Ya. Jadi dibedakan dengan syarat ya. Kalau syarat sebelumnya harus dipenuhi sebelum syarat atau ibadah itu berlangsung. Ya, terjadinya ibadah tersebut. Kalau rukun, dia tempatnya di mana? Di dalam dari ibadah itu. Sebagai contoh misalnya sholat ya, sholat. Ya, sholat juga kan ada rukunnya, ada syaratnya. Syarat sholat itu kan harus dipenuhi sebelum sholat. Seperti dia berwudu, ya, menghadap kiblat, kan begitu. Jelas kan? Dan seterusnya. Kalau rukun sholat, ini yang ada di dalam sholat. Takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Paham ya? Itu dibedakan ya. Tapi dua perkara ini syarat dengan rukun harus ada dalam rangkaian ibadah itu. Ya. Nah, ada berapa rukun nikah? Ya, rukun nikah dia tidak banyak ya, hanya 3 saja. Ya, hanya 3. Ini diterangkan menurut dari orang yang kesimpulan para ulama dalam masalah ini. Nah, rukun nikah itu hanya 3. Baik. Yang pertama dari rukun nikah yaitu adanya 2 pasang ya, calon suami istri. Dipahami ya? Ada dulu sudah cukup. Jadi dari adanya dari rukun yang pertama dari rukun nikah itu. Nah, tapi ingat 2 pasang suami istri ini, calon suami istri ini, dia tidak terhalangi dengan nasab. Ya. Atau mungkin karena dia masih sesusuan. Ya, dipahami ya? Artinya 2 orang ini bukan mahram. Bukan Bukan mahram. Apakah dari sisi nasab? Ya, ataupun dari sisi susuan. Kalau keduanya masih mahram dari sisi nasab atau susuan, maka tidak boleh dinikahkan. Nanti kita akan bahas ya. Nanti di fasal berikutnya tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Itu diantaranya ketika dia masih mahram atau dia masih dia mahram baik dari sisi nasab ataupun dari sisi susuan. Baik. Jadi 2 pasang, 2 orang ini ya, laki-laki dan perempuan yang akan menikah ini dia tidak ada hubungan mahram. Itu intinya. Kemudian yang kedua dari rukun nikah adanya ijab. Ya. Adanya ijab. Ijab itu artinya dia bentuknya perkataan atau lafaz
yang diucapkan dari wali, ya, apakah itu ayahnya atau siapa yang menjadi wali kan? Nah, dan dia tidak mesti pakai bahasa Arab ya, ya, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau dibahasakan dikatakan di situ zawwajtukaha, ya, aku menikahkan kamu dengan dia, begitu kan? Nah, tapi tidak mesti ya. Kalau bahasa kita kan, saya menikahkan kamu dengan putriku misalnya, disebut namanya siapa, begitu ya, dan seterusnya. Itu namanya apa? Ijab. Lafaz atau perkataan yang lahir dari wali perempuan. Nah, untuk menikahkan dengan seorang laki-laki. Kemudian rukun yang ketiga dari rukun nikah yaitu adanya al-qabul. Ya. Al-qabul itu lafaz atau perkataan yang muncul dari calon suaminya. Nah, misalnya dia katakan apa? Qabiltu nikahaha, kalau bahasa Arabnya ya, atau qabiltu hadzal tazwij, aku terima nikahnya, ya, atau yang semisalnya, begitu ya. Nah, itu lafaz yang lahir dari apa? Calon suaminya. Nah, itu aja rukun-rukun nikah. Dia tidak susah. Ya, adanya dua pasang atau adanya sepasang suami istri tadi, calon suami istri. Yang kedua adanya ijab, dan yang ketiga adanya apa? Al-qabul. Kapan tidak ada satu dari perkara ini, maka tidak sah nikahnya. Tidak sah apa? Nikahnya. Contoh misalnya, contoh. Ya. Ayahnya dia baru bilang misalnya apa? Saya akan nikahkan kamu dengan putriku dan seterusnya. Ya. Tiba-tiba calon laki-lakinya dia tidak bisa menjawab, misalnya ya. Ya. Atau mungkin dia pingsan karena terlalu tegang misalnya. Ya. Maka ini belum sah nikah. Ya. Harus di mana? Diulangi. Dipahami ya? Harus diulangi. Ya. Ini contoh ya, contoh. Walaupun mungkin kadang ada sebagian terjadi seperti itu. Jadi harus ada jawaban lagi setelah itu dari apa? Calon suaminya begitu yang akan menikah. Ini rukun-rukun nikah ya, yang dia tidak susah dalam perkara itu. Ya, tidak ada syarat-syarat tambahan lagi seperti pada masalah apa? Pada masalah wali tadi. Ya. Berikutnya, ini masalah yang terakhir, kata beliau rahimahullah taala. Jadi sudah selesai ya, syarat dan rukun apa? Nikah. Ini yang menjadi penutup syah tidaknya apa? Nikah itu. Berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wa yajuzu li kulli wahidin minaz zawjaini ay yuwakkila li aqdin nikahi walau wahidan. Dan boleh kata beliau, ya, pada setiap satu dari sepasang suami istri tadi itu dia wakilkan untuk akad nikah walaupun kepada satu orang. Ini masalahnya kasusnya misalnya anggaplah wali ya. Ya, walinya sudah tahu apakah ayahnya begitu, tapi dia tidak mau nikahkan. Bukan tidak mau karena dia tolak, tidak. Tapi dia serahkan kepada orang lain sebagai wakil. Apakah kepada KUH atau kepada siapa yang dia tunjuk. Ya, maka ini tidak ada masalah. Ya, boleh diwakilkan seperti itu. Dalilnya apa? Tentang masalah ini, ya, kita bacakan situ ya sebuah hadis dari riwayat Abu Daud. Nah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin. Nabi sallallahu pernah berkata kepada seorang lelaki. Perhatikan ya hadis ini. Kata Nabi, atau an uzawwijaka fulana? Qala na'am. Wa qala lil mar'ah atardayna an uzawwijaki fulanan? Qalat na'am. Ya. Fazawwaja ahaduhuma sahibahu. Ya.
Kata Nabi SAW ketika itu beliau pernah bertanya kepada seorang laki-laki, ya, apakah kamu ridho aku nikahkan kamu dengan si fulana, disebut namanya begitu ya. Kata laki-laki ini, iya. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada perempuan itu, tapi ini lain tempatnya ya, lain tempatnya. Apakah kamu ridho aku nikahkan kamu dengan si fulan, si laki-laki itu? Kata perempuan ini, iya. Nah, maka Nabi ketika itu menikahkan ya, mereka berdua. Nah, hadis ini jangan salah dipahami ya. Ya, perhatikan di sini. Kita dudukan permasalahannya. Nabi di sini ketika itu sebagai pemerintah. Dan ini dari hak beliau. Ya. Jadi kalau pemerintah misalnya menikahkan, maka itu dianggap apa? Syah. Tapi dilihat juga kepada hadis-hadis yang lain. Ya. Bukan berarti di sini perempuan tadi itu dia tidak punya wali. Ya. Nah, tadi kan sudah kita bahas. Ya. Sudah kita bahas ya. Hadis tadi itu mengandung kemungkinan bahwasanya wali dari perempuan tadi itu, sahabat atau sahabiah tadi itu sudah mengetahui perkara itu. Maka beliau menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Baik. Ini yang harus ditahu ya dalam masalah ini. Jangan sampai salah dipahami ini hadis. Ya. Sehingga kadang bermudah-mudahan dalam masalah pernikahan. Ya. Mungkin dia mentang-mentang seorang di situ ustaz atau pengajar, ya, seenaknya mungkin menikahkan orang, sementara dia bukan apa? Pemerintah. Itu tidak boleh ya seperti itu. Dia datang sama satu orang, kamu mau menikah sama si ini? Kata orang itu iya. Dia datang sama si perempuan lain, kamu mau menikah sama ini? Kata perempuan itu iya. Ya kalau begitu kalian sudah nikah. Ya. Apakah ini boleh? Kalau yang bicara ini bukan pemerintah. Tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seenaknya seperti itu. Jangan mentang-mentang dia mengajar di situ, dia punya hak dalam masalah itu, tidak boleh. Ya. Harus dikembalikan kepada ketentuan yang sudah diterangkan tadi. Harus ada izin dari wali, dan juga yang menikahkan itu, kalau misalnya walinya tidak enggan untuk menikahkan, dia wakilkan kepada pemerintah, maka itu hak pemerintah dalam masalah ini. Jelas ya? Baik. Jadi ini hadis dipahami tadi seperti itu ya, bukan dipahami secara zahirnya, ya, sehingga dia bermudah-mudahan jatuh dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang itu dulu ya, ini akhir dari pembahasan kita, dan ini pasal yang pertama telah selesai dari kitab nikah. Baik. Insyaallah nanti pasal yang kedua kita akan masuk ya, dan kita akan bahas insyaallah nanti di pertemuan yang berikutnya. Baik. Ini masalah ilmu tentang masalah pernikahan ini harusnya dikuasai ya. Dikuasai sebelum menikah. Ya. Dikuasai secara utuh, secara penuh. Ya. Jangan hanya dikuasai sebagian-sebagian. Ini kadang yang berbahaya. Kalau hanya dikuasai sebagian-sebagian. Nah, tapi dia pelajari dengan baik dari awal sampai akhir. Kita belum selesai ya. Kalau mau ingin bagus, jangan dulu menikah sampai selesai pembahasan. Ya. Supaya jelas pembahasannya. Yang sampai hanya setengah-setengah, ini yang kadang berbahaya. Ya. Itu yang kita nasihatkan di sini ya dalam masalah ini. Baik. Saya kira itu dulu, semoga manfaatnya. Sudah mau waktu ya. Ada yang ditanyakan sedikit, 1-2 pertanyaannya. Ya. Kan sudah dibahas ya. Kalau misalnya walinya orang kafir, tidak boleh jadi wali. Tidak boleh jadi apa? Wali. Mungkin dia dari perempuan tadi asalnya agama lain kan? Dia menikah secara Islam. Artinya
Artinya di masa Islam dulu. Itu yang paling bagus. Masa Islam dulu, ya. Atau mungkin dia, ya, itu yang lebih bagus selamatnya ya, masa Islam dulu. Ya, tapi yang nikahkan itu bukan walinya, bukan apa tadi, yang berbeda agama. Ya. Kalau tidak ada dari walinya yang Muslim, maka yang menikahkan adalah apa? Ya, kembali kepada KUA, pemerintah dalam masalah ini. Jelas ya? Ya. Ya. Kisahnya yang nyata ya, jangan yang khayalan. Kalau yang khayalan dia tidak jawab. Ada laki-laki yang menikah. Terus? Tapi dia kan bertahun jauh. Ya. Yang menikah, sementara orang tuanya di kampung. Ada bapaknya, dia juga ada. Orang tuanya siapa? Orang tuanya laki-laki. Ya. Ada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak bisa pergi ke tempat anaknya berasal, sementara anaknya sudah menikah. Terus? Maka boleh yang laki-laki yang ada di perantauan ini sudah menikah, tapi walinya pamannya. Pamannya siapa? Pamannya laki-laki yang bisa nikah. Tapi sementara orang tuanya ada tapi di kampung. Sekarang mana walinya perempuan? Tadi kan yang kita bahas ini, di sini wali dari pihak perempuan. Apakah ayahnya itu perempuan atau apanya tadi saudara laki-lakinya perempuan atau pamannya perempuan? Dari pihak apa? Dari pihak ayahnya. Ya kalau misalnya dari pihak laki-laki itu tidak ada masalah ya. Kalaupun dia menikah tidak ditahu oleh orang tuanya, kalau laki-laki ya itu tidak ada masalah. Ini yang kita bahas hari ini perempuan. Ya. Ini salah paham kayaknya tadi. Ya. Kita baca dari belakang ya. Ini tulisannya tidak bisa dibaca. Apa ini? Apakah sah nikahnya orang yang tidak ikhlas dalam membina rumah tangga? Bagaimana sikap menuntut ilmu dalam menghadapi pasangan kita yang awam, yang tidak punya ilmu? Baik. Ini sudah kita bahas ya, bahwasanya nikah itu adalah ibadah. Dan ibadah itu disyaratkan adanya apa? Keikhlasan. Tadi kan sudah kita bahas syarat dari nikah itu adanya keridhaan. Itu diantara dari bahasa keikhlasan. Adanya keridhaan antara sepasang suami istri. Kalau dia sudah ditanya iya, ya sudah cukup. Itu berarti dia sudah apa? Ikhlas. Ya, dalam masalah itu. Ya. Terus bagaimana sikapnya kalau dia seorang penuntut ilmu menghadapi pasangannya yang tidak, mungkin dia kurang ilmunya. Ini yang kadang harusnya dia bersabar di situ. Iya. Dan ingat syaitan itu dari misinya yang paling utama untuk memisahkan apa? Antara sepasang suami istri. Itu syaitan yang paling dicintai oleh iblis. Nah, jadi lihat di situ ya celah-celah. Kalau misalnya dikhawatirkan akan terjadi pertengkaran, harusnya di situ ada yang mengalah. Ya, jangan dipaksakan kehendak. Dan kalau kedua-duanya memaksakan kehendak, ini kadang yang rawan. Ya, ini yang rawan kadang cepat putusnya nanti. Ya. Dan setan bersemangat dalam masalah ini ya. Sekali lagi setan bersemangat dalam masalah ini. Ya kalau misalnya ada pasangan yang tidak paham ilmu, diajari, dipahami ya, diajari ilmu yang dia tahu diajari. Dan antara suami istri itu saling menutupi, saling apa? Menutupi kekurangan dalam perkara itu. Ya. Itu yang dinasihatkan dalam masalah ini ya, supaya tidak terjadi apa hal yang tidak kita kehendaki dalam pernikahan. Apa hukum nikah siri? Ya, nikah siri kalau misalnya dia maknanya tidak ada wali, kayak tadi ya, dinikahkan oleh misalnya ustadz atau siapa saja begitu, itu tidak sah nikahnya. Ya. Ketika wali tidak tahu, wali perempuan ya, walinya perempuan apakah ayah atau dan seterusnya tidak mengetahui, maka ini tidak sah nikahnya, harus dipisah. Ya, dipisah
baru nikahkan ulang dengan jalur yang apa? Yang syar'i. Tapi ingat setelah dipisah, ditahu dulu ini perempuan. Kalau dia sudah tinggal sama-sama, harus dilihat. Kalau perempuannya hamil, maka tidak boleh dinikahkan sampai perempuan itu apa? Melahirkan. Karena tidak syah. Ya, pernikahan dari perempuan yang hamil. Ya, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalan. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikat akad nikah sampai kitab itu sampai kepada ajalnya. Maksudnya masa iddahnya sampai selesai kalau dia hamil. Ya. Itu kalau misalnya keadaan yang pertama, perempuannya hamil, setelah nikah siri tadi itu tidak ada wali dan tidak ditahu oleh wali perempuan, maka harus dipisah. Kalau dia hamil ditunggu sampai melahirkan, baru dikasih nikah. Jadi kalau keadaan hamil itu tidak sah. Ya. Atau yang kedua, kalau misalnya dia tidak hamil, maka dia ditunggu sampai 1 kali haid. Sampai 1 kali apa? Haid, dan itu dari tanda rahimnya telah bersih. Kalau sudah haid 1 kali, maka boleh untuk dinikahkan dengan jalur yang syar'i yang sudah diterangkan tadi dari syarat dan rukun-rukun nikah tersebut. Dipaham ya? Baik. Segera dulu ya. Ini sudah masuk waktu. Kita akhiri saja dengan doa subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.